Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Kemudian pada hari ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah statistik dan topik pembahasan kita hari ini adalah mengenai uji validitas. Oke. Jadi eh, ketika Anda membuat sebuah instrumen, maka Anda harus diuji dulu validitas dan juga reliabilitasnya. Supaya apa? Nanti data yang Anda peroleh itu valid dan juga reliable. Berkenaan dengan hal itu, nanti akan kita bahas lebih detail dan pada hari ini kita bahas dulu mengenai validitas. Seperti yang sudah Anda lihat di layar bahwa untuk validitas ini ada dua, yaitu validitas tes atau validitas secara keseluruhan. Misalkan saja ada tes grammar, maka kita akan cari tahu validitas dari tes grammar itu secara keseluruhan dan validitas butir tes. Jadi misalkan di grammar itu ada 10 soal, maka kita akan mencari tahu validitas dari tes tersebut secara utuh dalam artian secara keseluruhan 10 soal ke 10 soalnya itu, kemudian validitas butir tes artinya validitas per item atau per soal. Misalkan validitas butir tes nomor 1 atau soal nomor 1 dicari, kemudian dicari lagi validitas butir tes nomor 2 atau soal nomor 2, kemudian dicari lagi validitas butir tes nomor 3 dan seterusnya sampai 10. Itu untuk yang validitas butir tes. Kalau untuk validitas tes nanti kita akan mencari tahu validitas tes secara utuh. Itu bukan per bagian seperti ini atau per soal seperti ini, tapi secara keseluruhan. Kemudian untuk validitas tes sendiri ada dua, yaitu logical validity dan juga empirical validity. Nah, ini kemudian nanti masing-masing dari sub validitas tes ini ada dua lagi, yaitu content validity dan juga construct validity. Nanti kita akan ngetes ini, content validity dan juga construct validity. Untuk yang predictive validity dan juga concurrent validity nanti ini tidak akan kita bahas karena ini lebih ke lebih luas ranahnya. Kita ke sini saja dulu. Kemudian berkenaan dengan validitas butir tes, ini ada dua, yaitu yang datanya berupa data diskrit, artinya datanya itu hanya berupa 0 dan 1 atau 1 dan 0 atau benar dan salah. Seperti contohnya soal multiple choice, kemudian soal matching, kemudian true false dan lain sebagainya. Ini kita pakai ini. Kemudian yang kedua adalah data continue. Data continue itu seperti misalkan soal berbentuk uraian, kemudian soal berbentuk atau kita membuat kuesioner dengan skala penilaian 1 sampai 5. Misalkan yang sangat setuju 5, setuju 4, netral 3, kurang setuju 2 dan tidak setuju 1 seperti itu misalkan. Nah, ini nanti pakai ini. Kemudian kita nanti pakainya korelasi person product moment untuk rumusnya. Seperti itu. Jadi nanti kita bahas content validity, construct validity, dan juga yang ini. Oke. Seperti itu pengantarnya. Kemudian kita langsung ke validitas butir tes. Validitas tes. Untuk validitas tes sebenarnya ada dua, yaitu validitas tes untuk populasi dan validitas tes untuk sampel. Bedanya itu. Kemudian rumus yang digunakan pun juga berbeda. Untuk validitas tes untuk populasi, rumusnya seperti ini. Ini namanya menggunakan korelasi product moment, Pearson product moment. Ini menggunakan angka kasar. Jadi Pearson product moment itu ada dua, yaitu angka kasar dan juga angka simpangan. Nanti Anda bisa cari di bagian bawah untuk angka simpangan. Kita pakai angka kasar dulu, seperti ini. Kemudian di sini ada RxY atau korelasi dari variabel X dan juga variabel Y. Ini korelasi product momennya ya.
kita dengan mencari korelasi dari variabel X dan juga variabel Y. Nah, di sini ada N itu jumlah, sigma XY atau N itu jumlah peserta tes, sigma XY itu adalah jumlah dari X kali Y, sigma X jumlah X, sigma Y jumlah Y, dan seterusnya. Ini sama. N ini kali ya, N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan, seperti itu. Nah, contoh kasusnya adalah seperti yang bisa Anda bisa lihat di buku Anda di halaman 10, seperti ini. Kita akan mencari, ini kita asumsikan sebagai populasi. Jadi etok-etoknya di sini adalah populasi. Jumlah populasinya berapa? Ini testi ini. Jadi jumlah populasinya adalah 10. Kemudian ke 10 siswa ini mengerjakan tes grammar misalkan. Nah, kemudian dari hasil tes grammar ini yang jumlah soalnya ada 10, didapat hasil seperti ini. Testi A untuk soal nomor 1 dia menjawab benar. Testi A soal nomor 2 dia menjawab salah. Nomor 3 benar, nomor 4 salah, nomor 5 benar, nomor 6 salah, nomor 7 benar, nomor 8 benar, nomor 9 benar, dan nomor 10 benar. Jadi total dia menjawab 7 soal yang dijawab benar, dan seterusnya. Nah, kita akan cari tahu nih. Kita akan mencari tahu per itemnya dulu. Kita akan cari tahu per item tesnya ini. Jadi apakah soal nomor 1 ini valid atau tidak? Kalau valid, berapa persen? 1% atau 5%? Soal nomor 2, apakah valid atau tidak? Soal 3, apakah valid atau tidak? Jika valid, apakah 5% atau 1%? Dan seterusnya. Seperti itu. Langkahnya adalah seperti ini. Kita buat tabel penolongnya. Ini contoh ya, contoh kita akan mencari tahu validitas butir tes nomor 1. Oke, kita akan cari tahu validitas butir tes nomor 1. Yaitu dengan cara apa? Mengkorelasikan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, variabel X-nya mana? Kita kembali ke tabel sebelumnya. Jadi mohon agar diperhatikan bahwa variabel X-nya adalah ini, yang jawaban-jawaban para siswa dari butir tes atau soal nomor 1. Oke, ini variabel X-nya karena kita akan mencari validitas dari nomor 1. Kemudian variabel Y-nya mana? Variabel Y-nya yang ini. Jadi totalnya ini. Ini adalah variabel Y. Jadi kita akan mengkorelasikan antara variabel X, yaitu jawaban-jawaban siswa yang ada di butir tes nomor 1, dengan variabel Y, yaitu total jawaban siswa yang menjawab benar. Jadi total jawaban siswa yang benar. Seperti ini. Ini variabel X-nya, ini variabel Y-nya. Bagaimana dengan soal nomor 2? Nanti yang ini. Jadi variabel X-nya adalah yang nomor 2 ini. Jawaban-jawaban siswa yang nomor 2. Y-nya tetap sama ini. Kemudian yang ketiga juga sama. Jadi soal nomor 3, ini variabel X-nya, ini Y-nya. Ini variabel X-nya, ini Y-nya. Ini variabel X-nya, ini Y-nya, dan seterusnya. Seperti itu ya. Langkahnya seperti ini. Kita buat tabel penolong. Yaitu kita variabel X dan Y-nya kita copy saja, copy paste saja. Kemudian ini dicari X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Nanti dicari di sini. Kemudian dijumlahkan. Kita hanya perlu jumlahnya. Nah, setelah itu kita baru masukkan ke rumus seperti ini. N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar dari kurung kurawal N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan, kurung kurawal tutup, dikali kurung kurawal N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Seperti itu. Ini kita cari, ketemulah RXY. Nah, nanti baru dilihat. Jadi RXY ini adalah R hitung. R hitungnya. Nah, setelah ketemu R hitung, itu belum selesai. Kita harus membandingkannya dengan R tabel.
Cari R tabelnya di mana? Di halaman 1. Nah, nanti akan saya akan beritahukan ya. Jadi di halaman 1, tentukan N-nya 10, tentukan derajat kesalahannya 2 ya, yaitu 5% dan juga 1%. Kemudian R tabelnya dicari nanti. Oke, kita coba ya. Saya split dulu. Oke. Nah, ini. Di halaman 104. Anda bisa buka di buku Anda nanti. Nah, di sini adalah ada N, ada derajat kesalahan 5% dan derajat kesalahan 1%. Jadi kita tentukan N itu adalah jumlah siswa. Jumlah siswanya berapa? 10. Maka untuk R tabelnya yaitu yang 5% yaitu 0,632 dan yang 1% 0,765. Nah, kemudian dari mana angka-angka itu? Itu sudah dibuat oleh para ahli. Jadi nanti kita tinggal mengikuti saja. Itu ya. Tidak usah pusing dari mana angka itu, yang penting nanti jenengan tahu bagaimana cara membaca tabel itu. Nah, setelah selesai ketemu R tabelnya, maka kita tinggal membandingkan. Misalkan R hitungnya adalah 0,843 misalkan. Maka kita bandingkan R tabelnya. Oh, ternyata jika, ini perhitungannya ya, atau penentuannya ya. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel yang 1%, maka dia valid 1%. Oke. Misalkan jika R hitung lebih besar dari 0,765, maka dia valid 1%. Seperti itu. Itu contoh ya. Kemudian yang kedua, jika R hitung misalkan R hitungnya lebih kecil dari 0,765, 656 misalkan. Nah, ini kan R hitungnya ini lebih kecil daripada 0,765, tapi lebih besar daripada 0,632. Jadi lebih besar daripada 0,632, maka dia valid 5%. Jadi jika R hitungnya itu di antara kedua angka ini lebih tinggi daripada 0,632, tapi lebih rendah daripada 0,765, maka dia valid 1%. Kemudian jika R hitungnya ini lebih kecil daripada 0,632, misalnya di sini 0,5, maka dia kurang dari 0,632, maka dia invalid atau tidak valid, seperti itu. Oke, saya ulangi lagi. Jika R hitung lebih besar sama dengan 0,675 itu yang valid 1% ya. Jadi angka ini jenengan nanti lihat di tabel yang ini. Ini untuk N-nya 10. Jika N-nya 20, nanti Anda bisa lihat di sini. Jika N-nya 20, maka 0,444 dan 0,6565. Jadi angka yang 0,632 diganti menjadi 0,444 dan 0,765 diganti menjadi 0,561. Oke. Jadi ini angka ini lihat N-nya, lihat jumlah siswanya berapa. Ini lihat di sini di tabel ini. Oke, saya ulangi lagi. Jika R hitung lebih besar sama dengan 0,6765 atau yang R tabel 1%, maka dia valid 1%. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel 5%, tapi lebih kecil daripada R tabel 1%, maka dia valid 5%. Kemudian jika R hitung ini kurang dari R tabel 5%, maka dia tidak valid, seperti itu ya. Oke. Sekarang
Kita latihan di Excel ya, di Excel. Oke. Excelnya mana ya? Nah, ini adalah yang sudah saya buat berdasarkan data yang tadi yang ada di Microsoft Word. Ini kenapa dibuat seperti ini? Ini untuk memudahkan Anda. Oke, seperti itu. Jadi langkah pertama adalah kita cari, ini saya langsungkan karena kalau satu persatu nanti kelamaan rumusnya ya, sebenarnya sama saja. Ini saya langsung saja, oke. Kemudian kita cari masing-masing sigma, x, y1. Jadi ini variabel x-nya, ini variabel y-nya, ini variabel x-nya, ini variabel y-nya, ini variabel x-nya, ini variabel y-nya, dan seterusnya. Oke, kita akan kita cari y dulu dan untuk y tidak bisa disum ya. Jadi ini manual sama dengan ini ditambah dengan ini, ditambah dengan yang nomor 3, ditambah dengan yang nomor 4, ditambah dengan yang nomor 5, ditambah dengan yang nomor 6, ditambah dengan yang nomor 7, ditambah yang nomor 8, ditambah nomor 9. Nah, ini kok nggak kelihatan, kita pakai rumus. Di sini U, kemudian di sini 3 ya. Jadi hurufnya dulu, baru angkanya ditambah U3 seperti itu. Oke. Kita enter. Kalau kemudian untuk y kuadrat sama dengan diklik yang ini W4 atau sel ini, kemudian pangkat 2. Pangkat 2 itu artinya kuadrat. Oke, setelah ketemu kita tinggal di blok ini sampai ada item-item ini digeret ke bawah. Sudah selesai. Tinggal kita mengalihkan yang ini. Kita sudah dapat y dan y kuadrat. Untuk totalnya nanti belakangan aja. Sama dengan ini kita cari x y satunya. Ini kali itu bintang ya. 7. Oke, ini sudah selesai, tinggal digeret aja. Ini juga sama dengan ini kali ini. Tinggal digeret saja. Kemudian yang nomor 3 juga sama. Ini kali ini. Kita tinggal geret. Dan seterusnya ya, nanti Anda tinggal mencari. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita sum. Pakai auto sum saja. Tapi hati-hati jika pakai auto sum. Nah, ini bukan data. Ini adalah nomor ya. Nomor. Hati-hati kalau pakai auto sum, ini diturunkan 1. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau lebih enak, menggunakan sum sama dengan sum kurung buka. Nah, ini di drag aja atau di blok dari D3 sampai D12. Kurung tutup. Enter. Ini bisa digeret ke kanan. Set. Dan seterusnya ya. Nanti ini tidak ikut yang data nomor 4. Ini juga sama, kita auto sum saja. Nah, seperti ini. Jika ini tidak termasuk ya. Nah, ini tidak termasuk karena ini merupakan kuadrat daripada ini. Ini enggak, tapi ini jumlah, ini garis ke kanan aja. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada 2 perhitungan, hitungan atas dan juga hitungan bawah. Kita lihat rumusnya untuk ini. Sebentar, saya copy dulu. Biar nggak bolak-balik. Nah, untuk hitungan atas sama dengan N kali sigma XY-nya mana? Nah, sigma XY-nya ini ya. Sigma XY. Oke, karena ini merupakan satu perhitungan utuh, maka ini dikurungi. Nah, seperti itu. Oke.
N kali sigma XY dikurangi sigma X, mana sigma X-nya ini, ya, sigma X-nya yang ini, dikali sigma Y, sigma Y-nya adalah yang ini, kurung tutup, enter. Nah, kemudian untuk yang bawah, sama dengan akar itu SQRT, square root, nah, akar dari N-nya 10 kali sigma X kuadrat. Nah, sigma X dan sigma X kuadrat sama, karena apa? Karena ini adalah angkanya hanya 1 dan 0. Jadi walaupun dikuadratkan ya 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 0. Jadi sigma X dan sigma X kuadrat itu sama ya. Jadi tidak perlu cari lagi. Sigma N kali sigma X kuadrat, kita kurung lagi, kita tambahkan, kita tambahkan kurung bukannya ya. Dikurangi sigma X yang dikuadratkan, nanti sigma X-nya ini yang dikuadratkan, gitu ya. Oke, ini kurung dulu karena 1. Ini kurung kurawal ya, kurung kurawal. Kemudian yang hijau, kurung yang hijau ini merupakan kurung kurawalnya. Oke. Kemudian dikalikan, kita mulai lagi, N 10 kali sigma Y kuadrat. Nah, ini sigma Y kuadrat, kurung tutup, dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Gitu ya. Oke, sampai tutup. Ntar itu. Nanti Anda bisa lihat ya. Nah, ini. Oke. Kemudian untuk R hitungnya tinggal dibagi saja. Hitungan atas dibagi hitungan bawah. 0,802. Nah, untuk R tabel kita lihat tadi di buku, untuk R tabel 1% dengan N10, maka berapa tadi ya? 0,632. Oh, itu yang 5% ya, 1% ya. 0,765, 0,765 untuk yang bawah, yang 5%, 0,632, 0,632. Oke, nah keputusannya, jika R hitung ini lebih besar sama dengan ini, maka dia valid 1%. Pakai rumus ini ya, if ya. Jika R hitung ini lebih besar sama dengan daripada R tabel yang 1%. Oh, ini pakai angka aja biar enak. Sebenarnya bisa pakai ini tapi harus pakai string ya, dikunci pakai ini. Boleh, enggak apa-apa. Kalau Anda bisa menjenengan sulit, nanti bisa pakai angka saja ya. Jika R hitung lebih besar sama dengan 765, maka dia valid 1%. Pakai ini ya, petik 2, koma. Nah, tolong perhatikan, di sini Anda harus nurut apa yang muncul di komputer Anda, di laptop Anda, di Excel Anda. Di sini saya munculnya koma ya, jadi pakainya koma. Nah, tapi kalau di laptop Anda munculnya titik koma, tolong Anda gunakan titik koma. Oke, Anda harus nurut dengan komputer Anda. Kalau enggak, nanti jenengan nggak bakal bisa untuk bisa melakukan perhitungan. Seperti itu ya. Yang kedua adalah default language-nya pakai bahasa Indonesia atau Inggris, nanti bisa dicek di sini. Gitu ya. Kalau Inggris, berarti di sini adalah koma itu pakainya titik, jadi 0.765. Ini saya punya default language-nya adalah English, maka saya menggunakan titik. Tapi kalau yang default language-nya Anda itu bahasa Indonesia, pakainya koma, jadi 0, pakai koma biasa. Hati-hati, pakai koma,
yang di sini, dan di sini apakah koma atau titik koma. Oke, Anda harus nurut. Jika ini lebih besar sama dengan 0,632, maka nanti valid 5%. Nggak cukup ya. Kemudian yang terakhir adalah invalid. Kalau nggak bisa lihat di sini, di atas ini ya, bisa dilihat invalid. Nah, seperti itu. Nah, oke, bisa ya. Ini tinggal digeret aja ke kanan. Ada 3. Oh, sorry. Ada yang salah. Oh iya, saya lupa. Agar bisa digeret ke kanan, maka ini harus dikunci. Sel ini harus dikunci dengan menggunakan string. Pakai shift 4 kayak dolar. Oke, sebelum dan sesudah huruf. Agar bisa digeret ke kanan. Yang ini juga sama. Yang 2 sel ini juga sama. Nanti bisa dikunci dulu ya. Yaitu W13. Ini. W13. Dan X13. Nih, kita kunci dulu. Set. Ya, kita coba ya, bisa digeret ke kanan enggak? Nah, ternyata bisa. Oke. Ini juga sama, tinggal geret ke kanan aja. Set. Udah. Ini yang valid 1%, valid 1%. Butir tes nomor 1 valid 1%, butir tes nomor 2 invalid, butir tes nomor 3 valid 1%, dan seterusnya. Ya, nanti Anda isi sendiri. Kemudian, oh ya, ini sudah selesai untuk menghitung validitas butir tes yang berasal dari populasi. Dari populasi ya, ingat populasi itu keseluruhan. Jadi misalkan populasinya itu nggak banyak, cuma ada 2 kelas katakanlah, 2 kelas itu 66. Nah, ini dengan harus dihitung semua seperti itu. Nah, kalau yang bawah yaitu untuk sampel. Sampel itu apa? Sampel itu merupakan perwakilan dari populasi. Misalkan populasinya ada banyak, katakanlah ada 300 itu ya, maka jenengan kan kalau untuk menghitung semuanya repot itu, maka jenengan menggunakan sampel. Nanti untuk teknik samplingnya atau teknik pengambilan sampelnya diajarkan oleh dosen metodologi penelitian seperti itu. Ada macam-macam teknik sampling nanti ya. Oke, untuk oke, kita mengubah asumsi bahwa misalkan ke-10 mahasiswa ini merupakan sampel dari 100 mahasiswa, katakanlah seperti itu contohnya. 10 mahasiswa ini adalah sampel dari 100 mahasiswa yang telah mengerjakan 10 butir tes untuk grammar. Seperti itu ya. Kan langkahnya ada 2 untuk sampel, yaitu kita cari R hitungnya dulu, baru cari T hitung. Oke. Tapi nggak sampai ini ya, nggak sampai keputusan. Jadi cukup sampai R hitung di sini, baru T hitung di bawahnya. Oke. Ini enggak. Ini saya blok dulu. Ini enggak ya. Oke. Nah, seperti itu. Ini enggak. Jadi cuma sampai ini R hitung doang. Kemudian sampai T hitung. Rumusnya bagaimana? Anda bisa lihat di buku statistik. Sebentar ya. Saya lihat dulu. Di buku statistik. Nah, rumusnya adalah ini.
RXY kali akar N-2 dibagi akar dari 1 min RXY kuadrat. Gampang kok. Jadi kita cari langsung ya, langsung saja. T hitungnya adalah RXY, ini RXY dikali akar dari square root dari N-1, N-nya 10, min 1. Tuh. Kemudian dibagi akar dari square root dari 1 min RXY kuadrat. Min ini pangkat 2. Oh, bentar. Belum ada tanda kurungnya ya. Oke, ya saja. Oke, T hitungnya adalah 4,025. Seperti itu. Nah, kemudian kita cari T-tabel. T-tabelnya juga sama. Jangan bisa lihat di buku statistik yang bagian halaman berapa ya? Halaman 106. Gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di tabel atau Anda juga bisa membuat rumus sendiri. Di sini saya menggunakan rumus ya, bersama dengan T inverse kurang buka. Probability testnya adalah 0,01 atau 1%. Itu maknanya 1%. Kemudian degree of freedom N-2. Ya, N-nya 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Seperti itu. Oke, itu sudah ketemu. Kemudian untuk yang T-tabel 5% ini tinggal diganti jadi 0,05,8. Tuh, sudah ketemu. Rumusnya sama dengan yang ini. Oh, sorry, yang tadi yang ini ya. Yang ini sama. Sama dengan jika ini lebih besar sama dengan ini. Oh, sorry. Saya hitung tulis saja ya, 3,355. Maka dia valid 1%. Kemudian jika ini lebih besar sama dengan 2,306, maka dia valid 5%. Kalau kurang dari itu maka dia invalid. Waduh, apa ini? Itu ya. Nah, ini tinggal digaret aja. Oke, ini bisa tinggal digaret aja. Ini juga sama, tinggal digaret aja. Dah, selesai. Oke, jadi tugas Anda minggu ini adalah menyelesaikan perhitungan untuk validity test, baik yang untuk populasi. Ingat, yang populasi tadi sampai sini ya, sampai sini. Kemudian untuk yang sampel sampai sini. Oke, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.